Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saya Yasir Nene Ama. Di tengah era serba digital, kejahatan siber masih terus membayangi semua kalangan masyarakat. Data yang menjadi aset utama bisa memiliki nilai ekonomi, politik, dan keamanan tentu sangat tinggi. Ancaman siber yang kian nyata masih terus dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara, serangan siber di Indonesia meningkat 200% dalam 3 tahun terakhir. Jenisnya pun beragam, saudara, mulai dari phishing, malware, ransomware, hingga kebocoran data yang makin canggih. Sejumlah masyarakat mengatakan kekhawatiran yang cukup besar karena penggunaan komunikasi digital yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Besar banget, terutama karena sekarang medsos itu berkembangnya sangat pesat ya. Apalagi di semua kalangan, baik anak-anak, kayak kita, terus lansia pun juga sekarang pakai media sosial gitu. Jadi seberapa besar khawatirnya tentu besar banget sih. Kalau aku sih khawatir banget ya, karena apalagi di zaman sekarang kayak kita tuh mengakses sosmed tuh gampang banget kan, dan juga dari segala gender, segala usia tuh juga gampang gitu mengaksesnya. Makanya kayaknya sangat khawatir banget ya kalau misalnya kita nggak hati-hati gitu untuk menggunakan sosmed, karena banyak banget kan kejahatan-kejahatan di sana yang mereka tuh sama sekali nggak melihat korbannya gitu. Mereka hanya kepentingan mereka sendiri, tapi mereka nggak tahu betapa korbannya itu merasakan khawatir dan takutnya dan kerugiannya itu sih, gitu sih Kak. Ya khawatir sih, emang khawatir, membahayakan kita juga. Nah kadang-kadang kalau lagi nggak tahu main angkat aja kan, data kita juga bisa keambil sama mereka. Jadi ya maunya sih yang begitu-gitu dihapus lah, dihilangkan gimana caranya pemerintah. Kami juga masyarakat kecil kayak ojol kita ya, kadang-kadang mau ngapus aja susah banget di HP begini deh. Di era digital, data telah menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan politik serta keamanan yang sangat tinggi, saudara. Kebocoran informasi penting negara, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi publik tentu bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas nasional. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami dua narasumber di studio Newsroom Kompas TV. Ada Bang Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan kajian strategik dari Universitas Indonesia, dan juga ada Mbak Angel Damayanti, pakar keamanan internasional Universitas Kristen Indonesia. Saya sapa dulu Bang Stanis. Bang Damayanti, apa kabar nih? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana tadi data yang menyebutkan bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir ternyata kejahatan siber di Indonesia ini naik 300% ya Prof ya. Iya, itu data dari BSSN begitu ya. Betul. Ya. Nah pertanyaannya, apakah karena sumber daya alam Indonesia yang begitu luar biasa, SDM-nya begitu luar biasa, sehingga negara kita ini jadi target? Oke, bicara sumber daya alam ya Mas Yasir, Indonesia itu penghasil nikel terbesar di dunia hari ini. Kemudian kita juga punya timah, kobalt, tembaga. Ini Indonesia itu bukan sekedar negara yang menghasilkan barang mineral kritis, tapi ini juga kita menjadi bagian dari supply chain untuk kebutuhan mobil listrik misalnya atau baterai. Artinya Indonesia punya posisi penting nih untuk kebutuhan mineral kritis hari ini. Kemudian secara posisi kita ada di antara dua benua, dua samudra, kita ada di hub antara lautan Hindia dan Pasifik gitu. Artinya kita memegang jalur pelayaran, jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Kita tuh hampir disamakan dengan Selat Hormuz. Ketika Selat Malaka terganggu sedikit, ini pasokan minyak, pasokan energi terganggu, perdagangan dunia terganggu. Kemudian SDM, kita bicara jumlah penduduk Indonesia hari ini berapa? 260-280 juta. Bukan sekedar pasar besar, bukan sekedar sumber daya banyak, tapi kalau kita bicara digital hari ini, Mas Yasir punya berapa akun di medsos? Sesimpel itu ya, bagaimana kita men-tracking ya, artinya berapa banyak pengguna digital di ekosistem digital yang dibentuk di Indonesia ini. Belum lagi bicara, kalau ini kita bicara potensi ya, tahun 2024 itu tercatat perdagangan melalui digital saja, melalui satu platform saja itu bisa mencapai 90 miliar. 90 juta US dollar. Yes. Angka yang sangat tinggi betul. Yes. Untuk pasar Indonesia. Indonesia ini penggerak untuk Asia Tenggara, ASEAN. Indonesia penggerak untuk Indo-Pasifik. So, bayangkan betapa strategisnya Indonesia. Sehingga
makanya tidak heran bahwa akhirnya Indonesia sendiri menjadi target serangan siber begitu. Kalau dari Bang Stanis sendiri melihatnya apa yang akhirnya menjadi potensi-potensi Indonesia sehingga di negara luar mungkin akhirnya melihat bahwa Indonesia ini menjadi target serangan siber yang bahasa sederhananya sasaran empuk lah. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa ancaman itu datang dengan mengeksploitasi kerentanan. Oke. Nah, kita punya kerentanan. Kalau suatu pakar mengatakan kerentanan ada 3. Satu, daya tarik. Yang kedua, sistem keamanannya. Kemudian diserang ketiga, dampak. Suatu entitas kalau nggak punya daya tarik, dia nggak punya ancaman. Nah, serangan cyber itu datang ke kita. Ini menunjukkan bahwa kita tuh punya daya tarik yang luar biasa. Salah satunya sumber daya alam. Kalau kita nggak punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya manusia, nggak punya resource, kita nggak ada ancaman. Nah, semakin tinggi daya tarik kita, semakin tinggi potensi kita, semakin tinggi ancamannya. Dan itu pasti terjadi. Dan itu tidak bisa kita hilangkan, daya tarik itu. Karena memang resource kita besar, maka satu-satunya jalan adalah kita meningkatkan sistem pengamanannya. Jadi 3 rumus itu. Dan kita mengecilkan dampaknya jika itu terjadi. Itu teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya serangan itu masuk ya wajar. Tapi ingat, cyber itu kan medianya. Cyber itu medianya, cyber itu toolsnya. Ya kan? Kita harusnya fokus pada aktornya yang menggunakan media cyber ini, ya kan? Dan cyber itu macam-macam nanti, bukan hanya nanti diserang datanya, tapi juga bisa menjadi tools media untuk spionase. Ancaman-ancaman spionase bagi sampai kita. ke spionase ya, ancaman mata-mata. Sehingga kalau seandainya ancaman ini sudah menjadi hal yang harus dihadapi, langkah strategisnya akan seperti apa, Prof. Angel, untuk kita bisa menciptakan keamanan cyber di Indonesia? Itu panjang itu. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana, wah ada ancaman nih berarti harus kita tangkal begitu. Tidak sesederhana itu ya. Tapi kalau di breakdown bisa disimpulkan ataupun bisa disederhanakan seperti apa, Prof? Langkah strategis harusnya Indonesia bisa membangun kekuatan cyber kita sendiri. Oke, langsung ke situ ya, Prof. Langsung ke situ. Artinya walaupun itu butuh waktu, butuh investasi besar gitu ya. Karena gini, ketergantungan kita terhadap kekuatan cyber asing gitu ya. Kita mungkin butuh model sistem IT dari luar gitu ya, kita beli protection dari luar. Tapi jangan lupa itu kan kita beli dari luar. Seberapa jauh kita menjaga, memastikan bahwa alat-alat atau sistem yang kita beli itu memang bersih. Dalam arti bersih itu tidak disusupi oleh ya katakanlah chips atau tadi kalau bahasanya ada spionase. Ditaruh di situ sedikit saja selesai. Kalau misalnya Mas Yasir ingat kejadian setahun lalu atau awal tahun lalu kayaknya ya, ketika di Iran itu salah satu kantor pemerintahnya walkie-talkie-nya meledak. Gitu ya, itu bukan sekedar ledakan biasa, tapi pasti sudah ada. Ketika dia beli, diperhatikan nggak tuh? Padahal walkie-talkie kan itu zaman lama banget ya, nggak pakai hari gini orang pakai handphone, pakai apa? Ini pakai walkie-talkie. Artinya ketika dia beli, dicek nggak tuh? Ada alat apa di dalamnya yang disusupi atau ditaruh di situ. Kekhawatiran itu ya, Prof, ya. Artinya ketika kita bergantung pada kekuatan cyber luar negara lain, sebenarnya kita yang kata Mas Rian Stanis tadi, kita rentan disusupi oleh spionase ataupun mata-mata. Tentu harapan kita bersama memang kita punya sistem keamanan ya, keamanan cyber sendiri, ketahanan cyber sendiri. Tapi butuh proses yang panjang tentu ya, Bang Stanis, yang menuju ke sana. Nah, langkah yang bisa dilakukan tahapan demi tahapan sehingga menuju ke sana, setidaknya menurut Bang Stanis apa? Ya, kita asesmen dulu. Kita harus asesmen dulu sebenarnya potensi ancamannya apa saja sih. Potensi ancamannya apa saja, kemudian setelah kita asesmen untuk menangkal ancaman, kita kan tidak cukup hanya berbicara saja. Kita butuh infrastruktur, kita butuh regulasi, kita butuh kewenangan. Undang-undangnya ada nggak? Misalnya undang-undang tentang pencegahan kejahatan cyber, undang-undang tentang kontraspionase. Kita nggak punya itu loh. Oh iya ya, benar ya. Punya nggak sih kita itu? Belum. Jadi harus sekaligus harus mendorong itu ya. Hanya ada ITE. Atau gimana? Kita melakukan tindakan pencegahan, melakukan tindakan itu kan kita butuh instrumen. Betul. Butuh regulasi. Butuh regulasi, butuh anggaran kan. Betul. Kalau nggak punya undang-undang gimana? Ini kan kerentanan juga yang dimanfaatkan oleh mereka nggak punya undang-undang kontra spionase kok udah disusupin saja, mereka nggak bisa mencegah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kalau seandainya kita sebenarnya bisa ya menuju ke membangun ketahanan dan keamanan cyber dalam negeri, tapi memang butuh proses. Dan salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah membangun regulasi tersebut ya. Yes, karena kita belum bisa membuat sistem kita sendiri, kita masih mengadopsi dari luar misalnya, atau kita membeli dari luar, ya sudah, regulasi pencegahan atau regulasi menindak ketika ransomware terjadi atau malware terjadi itu bisa ditegakkan itu. Dan pengawasan itu juga penting karena kan hari ini ya BSSN dengan masing-masing ada Polri, ada apa lagi ya, masing-masing punya organnya sendiri untuk mengawasi ini, tapi Komdigi juga ada. Betul. Tapi kemudian siapa sih sebenarnya pemegang komandonya? Sehingga kalau ada apa-apa satu pintu kita ke sini, ini nanti pendelegasian. Nah, ini kan masih tersebar nih kewenangan itu. Nah, harapannya dengan adanya regulasi itu akan membagi kewenangan itu sehingga nggak lagi ketika ada serangan kita tuh masih sibuk dengan ayo ya siapa yang tugas ayo ya Komdigi yang berdaya. Harus mengambil alih ini. Yes, ketika ada regulasi kan jelas komandonya ada di satu pintu, kemudian pendelegasian ke siapa melakukan apa. Oke, regulasi ini penting ya dalam bentuk untuk menghadapi ancaman siber ini. Tapi bagaimana proses pembentukan ataupun pengadaan dari regulasi tersebut, ini yang masih akan kita bahas. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Langkah strategis hadapi ancaman siber masih akan kami lanjutkan diskusinya usai jeda berikut ini. Menarik membahas bagaimana langkah strategis dari Indonesia pastinya untuk menjaga ataupun memberikan keamanan siber kita. Nah, salah satu dasarnya adalah bagaimana membangun regulasi. Saya ke Bang Stanis, kalau ngomong soal regulasi tentu harus ada alasan yang masuk akal begitu kepada publik, dijelaskan bahwa sebenarnya siber kita ini betul-betul butuh regulasi yang harus dibuat dalam bentuk undang-undang contohnya. Ya, saya menceritakan suatu kasus, ada sebuah negara yang dia memakai CCTV, membeli CCTV dari negara lain, produksi negara. Ternyata CCTV itu disusupin oleh kamera atau chip untuk spionase. Oke. Mereka tidak melakukan commissioning kan, tidak melakukan commissioning terhadap alat itu, tidak mengecek duluan. Dan akhirnya negara itu memblacklist, kita jangan beli lagi CCTV dari negara ini. Itu salah satu yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan spionase. Jadi mereka melakukan dengan sangat murah, nggak perlu menyusupkan orang, mereka tinggal jual alat aja dijual dengan murah, orang rebutan beli kan. Nah di negara kita ini, kita kan nggak ada aturan sih, misalnya produk-produk yang dipasang di kantor pemerintah wajib dilakukan commissioning misalnya. Terus misalnya ada spionase, ada tindak seperti itu, bagaimana hukumnya? Siapa yang nanganin? Siapa yang ngurusin? Siapa yang melakukan asesmen? Itu nggak ada. Orang tidak melakukan bukannya tidak bisa, ya karena memang nggak ada regulasinya. Bagaimana mencegah hal itu? Ya mau nggak mau harus bentuk regulasinya tersebut ya. Nanti kan begitu ada regulasi, mungkin ada badan atau lembaga yang bertugas menjalankan regulasi itu, kemudian dijalankan kan. Ancamannya jelas ya, kita berangkat dari ancaman saja. Saya kira ancaman cyber cukup banyak ya. Sekarang Indonesia tuh salah satu negara yang unik. Jumlah kartu telepon aktif itu melebihi jumlah penduduk. Penduduknya, iya. Iya betul. Sesimpel kalau kita tanya ke pemirsa Kompas TV punya berapa kartu begitu ya. Kita mungkin satu negara yang unik di dunia yang jumlah kartu aktifnya melebihi jumlah warga penduduk. Berarti kan kerentanannya banyak kan. Semua orang bisa diserang dengan HP-nya. Semua orang kecanduan itu berbahaya. Belum masalah algoritma. Bagaimana ketika memainkan mereka menggunakan sosial media. Ada pihak-pihak yang bisa merekayasa algoritma itu. Misal dibuat algoritma konten-konten yang muncul itu yang benci pemerintah misalnya. Betul. Ada loh sekarang yang satu negara yang menggugat. Bisa seperti itu ya Bu Angela? Itu terjadi misalnya tahun 2012 ketika Rusia sejak awal memang sudah punya rencana mau melakukan sesuatu terhadap Ukraina. Itu jauh sebelum perang ya, kita perang Ukraina 2015-2022. Jadi ada perubahan doktrin pertahanan keamanan di negara Rusia, dan yang dilakukan awalnya adalah misalnya mereka memang bukan pemerintah Rusianya, tapi menyewa sejumlah orang gitu ya, membayar sejumlah orang untuk melakukan hack terhadap website resminya pemerintah Ukraina. Jadi yang diserang tuh ada dua. Satu, infrastruktur kritis. Jadi sistem listriknya dimainkan. Sehingga di musim dingin listrik mati. Oh itu kan bahaya sekali. Sehingga kan masyarakat langsung menganggap bahwa pemerintah kami buruk gitu, atau aduh gimana sih ini PLN, kalau kita di Indonesia PLN kita jelek. Kemudian website pemerintah itu langsung dihack, diretas, dan dikeluarkanlah informasi-informasi yang justru menjatuhkan atau membuat pemerintah itu kehilangan trust dari
warganya. Dan kemungkinan itu, hal tersebut kemungkinan bisa terjadi di Indonesia. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin, sehingga Yes. tindakan preventif itu penting dilakukan, Yes. salah satunya dengan regulasi. Ya. Nah, kalau berbicara soal siber, itu kan kita punya BSSN. Ya. Apakah itu saja tidak cukup? Atau menurut Prof bagaimana? Kita punya BSSN, kita punya Komdigi, kita punya polisi cyber, kita punya macam-macam gitu ya, intelijen juga ada. Tapi kan gini, tadi ketika tidak ada regulasi yang mengatur, sebenarnya komando pusat ada di siapa? Oke. Tadi misalnya commissioningnya, surveillance-nya ada di mana? Ketika ada insiden, itu pun kita harus jelaskan dulu. Yang disebut insiden itu ketika apa nih? Ketika situs pemerintah resmi dihack atau diretas, lalu ketika kita sebut itu sebagai insiden, siapa yang harus melakukan tindakan pertama, tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian kan harus ada public communication harusnya. Pemerintah tuh harus punya jubir yang menyatakan, oh kita sedang dalam kondisi di bagaimana gitu, ada serangan atau apa. Kan ada pembagian-pembagian tugas itu yang menurut saya penting tuh, harus diatur Harus juga. diatur. Iya. Dan menurut Bang Stanis sendiri, kalau kita berbicara soal siapa yang harus memegang tanggung jawab, siapa yang jadi leader dalam regulasi tersebut, itu menurut Bang Stanis akan seperti apa? Ya, kita ada dua sisi ya. Satu sisi pencegahan, satu sisi penindakan kan. Pencegahan itu biasanya ranah intelijen kan. Ya. Kalau pencegahan ya ranah penegak hukum. Ya tinggal dibagi aja di mana itu loh. Tapi yang paling penting begini, ketika kita membuat kerangka undang-undang atau regulasi terkait national security, keamanan nasional, itu berangkat dari potensi ancaman. Ya. Oke. Ya kan? Potensi ancaman apa, terus bagaimana kita mencegah, itu harus ada regulasi. Regulasi nanti mengatur kewenangan, mengatur anggaran, mengatur infrastruktur gitu loh. Siapa saja ya itu nanti bisa diputuskan kan. Tapi yang penting dibuat aturannya dulu. Iya. Aturan dulu dan dipisah, misalnya oh ini yang bagian pencegahan di sini, penindakan di sini gitu loh. Itu penting dan kita nggak punya itu. Nggak punya. Sehingga memang benar-benar bisa dipilah ya, mana pencegahan, mana penindakan, Iya. sehingga jangan sampai ada tumpang tindih ya. Satu tumpang tindih atau merasa loh ini bukan tanggung jawab saya. Lepas Itu tanggung lebih. jawab ini yang dikhawatirkan, karena kalau kita lihat banyak sekali kan tiba-tiba website instansi mana yang Ya. diretas, kemudian instansi mana, kita juga bingung lah ini melapornya seperti apa begitu, penindakannya akan bagaimana. Betul, dan ya tadi yang lebih agak perlu hati-hati adalah tadi ya, selain spionase, selain ransomware dan ada beberapa serangan lagi yang paling sering ya tadi algoritma tadi, penggiringan opini yang membuat public trust terhadap pemerintah itu turun atau hilang, itu bisa. Dan itu nampaknya lebih berbahaya ya Itu ketimbang sangat berbahaya. scamming, Ya, ransomware itu kan ya. jelas terlihat Ya, begitu. ya, betul. Tapi penggiringan opini Ya. itu membuat masyarakat seolah-olah tidak sadar bahwa mereka sedang sedang digiring untuk contohlah membenci sesuatu Ya, atau ya. membuat sesuatu yang membuat kita jadi benci dengan sesuatu. Ini yang lebih khawatir ya menurut Betul. Bang Stanis sendiri. Ya, ini kita kelihatannya sudah terjadi ketika Agustus tahun kemarin. Oh, pernah sudah Ya, terjadi saya menurut Bang Stanis? menduga, saya menganalisis itu banyak konten-konten yang muncul di TikTok itu yang kebencian terhadap negara, kebencian terhadap aparat negara dominan sekali. Dan itu terjadi karena ada serangan siber dalam tanda kutip. Bisa jadi algoritma yang dimainkan, Oke. ya kan? Kita menduga itu bisa jadi karena memang penuhnya kebencian terhadap pemerintah, bisa jadi kan? Tapi ya yang paling penting kan kita nggak bisa menapis itu karena nggak punya regulasi. Betul. Kita nggak bisa menapis itu. Dan itu sudah pernah terjadi ya ketika Itu kita sudah pernah sampaikan terjadi. ketika Rusia, Ya, dan, Rusia dan Ukraina. Ukraina. Dan harapan kita jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia nih, sehingga pencegahannya harus Karena, dilakukan ya, saat ini. Karena kita tuh rentan satu. Kedua, kekayaan sumber daya alam kita tuh luar biasa, Mas. Jangan sampai ya isu-isu yang katakanlah ya isu mineral kritis, isu Papua, isu lain-lain itu menjadi alat celah untuk kemudian membuat Indonesia menjadi semakin rentan. Nah, tapi artinya gini, selain regulasi, tentu juga tata kelola kita juga harus beres. Iya. Artinya gini, perlu dibangun public trust betul-betul supaya ketika masuk ada berita atau algoritma atau penggiringan opini, publik tuh tahu, oh enggak, ini enggak benar informasinya, karena kami tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu yang juga perlu dibangun gitu ya. Ada public trust yang Public tinggi. trust yang dibangun kepada masyarakat itu harus disertai dengan edukasi yang Yes, baik gitu ya. betul. Terkait dengan bagaimana sistem siber itu Yes. sendiri, edukasi terkait dengan kejahatan siber itu sendiri. Kalau Bang betul. Stanis melihatnya edukasi itu sudah sejauh mana dilakukan di Indonesia? Siapa sih melakukan, Mas? Oh iya ya. Nggak ada yang nyuruh kan? Itu regulasi itu lagi tuh. Regulasi itu lagi Iya. harus dilakukan. Dan
Belum lagi terkait ancaman desepsi namanya, penipuan. Ketika misalnya ya suatu website diretas, kemudian masuk, dia menyebarkan informasi yang mungkin palsu, penyesatan, tanpa mengubah, dianggap itu seolah-olah informasi asli dari itu, kan berbahaya juga. Betul. Contoh misalnya ada website, besok akan ada pembagian ini di sini, orang berkumpul kan kepada penipuan itu. Nah itu kejahatan-kejahatan seperti itu sangat mungkin terjadi, terutama ketika pemilu. Nah, itu. Jangan sampai nih ya kejahatan siber ataupun pemilu. celah Ya. dari potensi kejahatan siber ini akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Padahal kalau kita lihat sumber daya alam kita, sumber daya masyarakat kita yang begitu luar biasa, justru harusnya bisa memberikan keuntungan untuk ketahanan siber kita ya. Betul. Terakhir saya ke Bang Stanis dulu. Melihat kompleksitas dari keamanan siber kita, gitu. Apa rekomendasi hal konkret yang sebenarnya seharusnya sudah bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan siber kita dari ancaman? Ya 2 undang-undang saya kira, undang-undang ketahanan siber mungkin dan kemudian undang-undang tentang kontraspionase atau pasal-pasal kontraspionase dilekatkan kepada undang-undang terkait intelijen atau badan intelijen negara, dilekatkan sehingga intelijen mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kontraspionase, mencegah ancaman dari pihak asing. Oke, kalau dari Prof. Oke, yang paling penting kita perlu melihat gini, cyber ini bukan semata-mata teknis tentang teknologi informasi gitu ya, tapi ini juga bagian dari dinamika hidup hari ini dan ini bisa menjadi ancaman. Nah, tinggal tergantung kalau teorinya Barry Buzan kan sekuritisasi. Kita mau melihat kondisi cyber hari ini yang ada di Indonesia sebagai ancaman atau tidak. Oke. Kalau kita mau mengatakan ini sebagai ancaman, maka pemerintah perlu membangun semacam harus ada dibangun awareness bahwa ini ancaman, sehingga harus dibentuk sebuah ekosistem kah, sebuah regulasi kah, edukasi dan lain sebagainya. Itu yang harus segera dibangun oleh pemerintah. Harus segera dibangun karena Ya. kalau kita lihat seperti yang tadi kita sampaikan berulang kali bahwa potensi negara kita SDM, SDA-nya sangat luar biasa sehingga jangan sampai pihak luar ini memanfaatkan itu melalui ancaman siber sehingga butuh sekali bagaimana langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Terima kasih Prof. Angel Damayanti, terima kasih Sama-sama. Bang Stanis Selawis telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam